Bismillahirrahmanirrahim. Saya Walham Aliansa. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang Riemann-Sum. Riemann-Sum adalah sebuah rumus matematika yang digunakan untuk mencari daerah yang tidak beraturan dengan metode pendekatan. Dan sang penulis ini bernama Bernhard Riemann. Ia adalah seorang ilmuwan kebangsaan Jerman yang hidup di antara tahun 1826 sampai tahun 1866. Atas fungsinya pun namanya dijadikan nama rumus, yaitu Riemann. Untuk memudahkan kita memahami konsep Riemann-Sum, di sini diberikan contoh jika kita mempunyai kurva Y sama dengan fx dan dibatasi oleh A dan B, kita akan mencari luas daerah A ini. Untuk kita mencari Riemann-Sum, pada step 1 kita akan membagi-bagi posisi pada selang A sama B. Dan A ini kita tulis sebagai T0 dan B ini kita tulis sebagai Tn. Di antara A dan B ada T1 sampai Tn kurang 1. Yang dimana T0 kurang dari T1, T1 kurang dari T2. Dan begitu juga seterusnya. Pada step 2 di sini posisi tersebut kita akan membuatnya menjadi persegi panjang seperti ini. Step 2 dan step 2 selanjutnya yaitu kita akan mengukur tinggi dari persegi panjang itu dengan menggunakan garis bantu XY, sehingga kita akan mendapatkan Fxy. Dan untuk menentukan alas dari persegi panjang ini kita cari dari Ti kurang dari Ti kurang 1 atau kita sebut delta Xy. Dan untuk mencari luas area persegi panjang ini kita akan mengalihkan alas kali tinggi, yaitu Fxy kali delta Xy. Pada step 3, kita akan menjumlahkan luas semua persegi panjang tersebut. Kita bisa menulisnya yaitu A sama dengan Fx1 kali delta X1 tambah Fx2 kali delta X2. Dan begitu juga seterusnya sampai Fxn kali delta Xn. Dan penjumlahan ini bisa ditulis menggunakan sigma, yaitu A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fxy dikali delta Xy, atau biasa kita sebut sebagai Riemann-Sum. Ini. Pada step selanjutnya yaitu step 4 ada sedikit masalah di sini. Pada sela-sela yang belum dihitung, sehingga akurasi untuk mencapai luas itu tidak akurat. Dan penemu dan sang ilmuwan ini berpikir bagaimana untuk membuat persegi panjang itu sebanyak mungkin, atau N ini mendekati hingga sehingga alas dari persegi panjang ini mendekati 0 atau
delta X ini akan mendekati 0. Sehingga kita akan mendapatkan N mendekati tak hingga, sehingga kita menulisnya A sama dengan limit N mendekati tak hingga. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi delta Xi. Dan rumus ini bisa kita tuliskan sebagai A sama dengan integral AB Fx dx atau integral tentu. Dan Fxi atau tinggi dari persegi panjang ini bisa sama dengan Fx atau biasa disebut definite integral. Dan sigma dari persamaan ini bisa disebut sebagai sama saja dengan integral. Oke, di sini kita dihadapkan oleh contoh. Di sini kita akan membuat garis bantu X. Sehingga kita bisa mencari alpha ini dengan integral A sama dengan integral AB Fx dx. Riemann sum ini menggunakan pendekatan untuk mencari pendekatan di alpha di bawah kurva. Dan teorema ini jika Y sama dengan Fx kontinu terhadap selang AB, maka integral AB Fx dx sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 N Fxi delta Xi, yang dimana delta Xi ini mendekati 0. Dan kita integral AB ini disebut terminal, Fx sebagai integral dan dx sebagai diferensial. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika kita diberikan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Atau di sini 1/4 lingkaran. Dan tinggi dari ini adalah akar 1 kurang X pangkat 2. Kita mencarinya pakai rumus integral, kita akan dapat integral batas bawah 0, batas atas 1, akar 1 kurang X pangkat 2 dx sama dengan V 1 pangkat 2 pangkat 4, yaitu rumus lingkaran yaitu V kali L kuadrat. Kalau ini 1/4 lingkaran akan dibagi dengan 4. Kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,785 sekian. Dan di sini kita akan buktikan dengan menggunakan rumus Riemann sum. Pertama ini kita akan mencari atau kita akan partisi lower sum-nya sebanyak 10 partisi. Di sini kita akan membuat garis
persegi panjang sebanyak 10 dengan cara menjumlahkan semua luas persegi panjang ini. Karena alasnya ini sama semua 0,1 0,1 kita akan simpan ini di luar, dan tinggi dari persegi panjang ini yaitu ini masing-masing persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang ketiga, begitu juga seterusnya. Dan kalau kita kalkulasikan semua ini, kita akan mendapatkan hasil 0,72613. Dan kita akan mencari average sum yang persegi panjang yang warna biru ini. Sama seperti tadi, karena alasan 0,1 kita akan sama semua alasan 0,1 kita akan kasih di luar dan mengalihkan semua tingginya, yaitu tinggi persegi panjang pertama, kedua, ketiga, dan begitu juga seterusnya. Jika kita kalkulasikan semua ini akan mendapatkan hasil 0,826. Dan kalau kita jumlahkan dengan luas yang tadi kita dapat, kita akan mendapatkan 0,82613. Sehingga kita akan mendapatkan lower sum itu sama dengan 0,72613 dan upper sum yaitu 0,8613. Untuk mendekati luas sebetulnya kita akan membaginya menjadi 2 sehingga kita mendapatkan rata-ratanya, yaitu 0,72613 ditambah 0,82613 sama dengan dibagi 2 sama dengan 0,776. Sehingga kita akan mendapatkan luas dengan lingkaran menggunakan Riemann sum yaitu 0,776. Dan kita menggunakan rumus seperempat lingkaran yaitu 0,785 sehingga hasilnya sangat mendekati. Dan di sini sangat terbukti kalau rumus Riemann sum bisa digunakan. Sekian penjelasan singkat saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan.